Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nurul Izza. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teks ulasan dari buku yang telah saya baca. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Teks ulasan adalah suatu tulisan yang isinya untuk menimbang atau menilai karya yang dihasilkan oleh orang lain. Struktur teks ulasan terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Buku yang saya ulas ini adalah buku non-fiksi yang bergenre romantis dengan judul Sebuah Usaha Melupakan yang ditulis oleh Boy Chandra dan diterbitkan oleh Media Kita pada tahun 2016 dengan jumlah halaman 306 halaman. Buku ini ditulis oleh Boy Chandra, seorang penulis kebangsaan Indonesia. Ia pernah kuliah di jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di usianya yang tergolong masih muda, penulis yang sering disebut Bang Boy ini sudah aktif menulis sejak tahun 2011 dan menerbitkan kurang lebih 19 buku. Hampir sebagian besar karyanya termasuk ke dalam buku bestseller yang laris diborong oleh banyak orang yang terkesima dalam rangkaian cerita di dalamnya. Sebuah Usaha Melupakan adalah buku dengan kumpulan catatan perasaan. Di dalamnya terdapat banyak sekali kutipan-kutipan yang menarik. Satu judul tulisan terdiri dari 4 paragraf, tetapi ada beberapa yang terdiri dari 5 paragraf. Buku ini adalah buku non-fiksi yang berguna bagi para remaja. Selain isinya tentang tips melupakan, ada juga hal cukup luas mengenai cinta dan patah hati. Buku ini mengajarkan bagaimana kita menerima seseorang lalu akhirnya ditinggalkan, menerima bahwa kita sudah dilupakan, memulihkan perasaan sakit, lalu menemukan orang baru kembali, dan masih banyak perasaan lainnya. Buku ini ditulis dalam beberapa bab yang diatur untuk memisahkan cerita dari fase satu ke fase lainnya. Untuk urusan alurnya, proses ceritanya terlihat jelas mulai dari si penulis yang jatuh cinta, menemui konflik, patah hati, dan jatuh cinta kembali. Penulis menyajikan cerita sangat apik, semuanya dipaparkan dengan sangat menyentuh hati dan pembaca dibawa ikut merasakan kesedihan di dalamnya. Ada sekitar 77 tulisan yang dibagi menjadi subbab. Sebenarnya tidak ada keterkaitan dari satu judul tulisan dengan tulisan lainnya, namun sengaja diurut menjadi 6 bab untuk kenyamanan pola cerita. Secara rinci, subbab menceritakan tentang perasaan awal jadian, lalu konflik hubungan jarak jauh, lalu fase bimbang, berlanjut pengkhianatan, lalu memulihkan perasaan, dan jatuh cinta kembali. Banyak sekali kelebihan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah buku Sebuah Usaha Melupakan ini selalu berjejer di toko-toko buku terkenal. Jadi, bisa dipastikan tidak ada yang tidak mengetahui bukunya. Quotes-nya banyak disebarluaskan di akun-akun media sosial, macam Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Karyanya yang ini juga sudah dikenal di berbagai kalangan muda. Buku ini juga sangat bisa membakar emosi para pembacanya, dan tak jarang pembaca juga dibuat tertawa sendiri ataupun menangis karena apa yang disampaikan oleh Boy Chandra seolah-olah adalah suara hati pembaca yang berhasil ditumpahkan dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang mudah ditangkap dan mengesankan bagi para pembacanya. Bicara mengenai buku ini, saya tertarik dengan cover yang cukup enak dipandang, font yang digunakan, layout tiap bab yang menarik, dan gaya bahasa yang digunakan. Namun sayang, buku ini memiliki banyak kesalahan penulisan yang cukup mengganggu konsentrasi pembaca ketika sedang menikmati cerita, seperti typo dan kata yang tidak berspasi. Buku ini tampaknya lebih tepat bagi para pembaca yang sedang melalui proses melupakan seseorang, berbeda dengan buku lain yang sejenisnya, seperti buku Malik dan Elsa. Buku yang berjudul Malik dan Elsa ini lebih ditujukan kepada para remaja yang lebih mengedepankan cita-cita dibandingkan perasaan.
Karena pada buku Malik dan Elsa ini terdapat dua pasang remaja yang saling jatuh cinta, tetapi mereka lebih mengesampingkan perasaannya demi cita-cita mereka. Buku yang pertama memfokuskan pada cinta dan patah hati, buku yang kedua lebih mengedepankan cita-cita dan persahabatan. Jika buku yang disebut pertama lebih melibatkan hati, maka buku yang kedua lebih ke menahan diri agar tidak menjatuhkan hati supaya tidak merusak cita-cita dan masa depan. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, tetapi keduanya ditulis dengan genre yang sama namun lebih ke sikap bagaimana menghadapi perasaan. Buku Sebuah Usaha Melupakan ini berguna, terlebih untuk para remaja yang sedang mengalami patah hati dan ingin berdamai dengan keadaan. Jadi, upaya Boy Chandra membuat buku ini perlu diberi apresiasi ya teman-teman, karena membantu membuka pikiran seseorang yang sedang terluka hati. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.